Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauzana Azizah Putri NIM 20172011254 dari kelas 3 Ekonomi Syariah F akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran, yaitu mata kuliah dari Islamic Marketing. Pengertian riset pasar. Riset pasar diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Metode ini memungkinkan organisasi atau bisnis untuk menemukan target pasar mereka, mengumpulkan dan mendokumentasikan opini dan membuat keputusan yang tepat. Riset dapat dilakukan secara langsung oleh organisasi atau perusahaan, atau dapat dialihdayakan ke lembaga yang memiliki keahlian dalam proses ini. Proses riset pasar dapat dilakukan melalui penyebaran survei, interaksi dengan sekelompok orang juga dikenal sebagai sampel, melakukan wawancara dan proses serupa lainnya. Tujuan dari riset pasar. Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Untuk memutuskan bagaimana audiens akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Informasi yang diperoleh dari melakukan riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pemasaran atau periklanan atau untuk menentukan apa saja prioritas fitur atau persyaratan layanan jika ada dari konsumen. Metode dan jenis riset pasar. Apakah sebuah organisasi atau bisnis ingin mengetahui perilaku pembelian konsumen atau kemungkinan konsumen membayar biaya tertentu untuk suatu produk? Riset pasar membantu dalam menarik kesimpulan dan data yang berarti, tergantung pada metode dan jenis yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, riset pasar premier, kombinasi riset kualitatif dan kuantitatif. Riset pasar premier adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif, data non-numerik, atau data kuantitatif, data numerik atau statistik. Saat melakukan riset pasar premier, seorang dapat mengumpulkan dua jenis informasi, eksplorasi dan spesifik. Riset eksplorasi bersifat terbuka, di mana masalah dieksplorasi dengan mengajukan pertanyaan terbuka dalam format wawancara terperinci, biasanya dengan sekelompok kecil orang yang juga dikenal sebagai sampel. Di sana ukuran sampel dibatasi untuk 6-10 anggota. Penelitian khusus di sisi lain lebih tepat dan digunakan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi oleh penelitian eksplorasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, riset pasar premier adalah kombinasi dari riset pasar kualitatif dan riset pasar kuantitatif. Studi riset pasar kualitatif melibatkan data semi-struktur atau tidak terstruktur yang dikumpulkan melalui beberapa metode penelitian kualitatif yang umum digunakan seperti kelompok fokus. Kelompok fokus adalah salah satu metode penelitian kualitas yang umum digunakan. Kelompok fokus adalah sekelompok kecil orang 6-10 yang biasanya menanggapi survei online yang dikirim kepada mereka. Bagian terbaik dari grup fokus adalah informasi dapat dikumpulkan dari jarak jauh, dapat dilakukan tanpa berinteraksi secara pribadi dengan anggota grup, namun ini adalah metode yang lebih mahal karena digunakan untuk mengumpulkan informasi kompleks. Lalu ada wawancara satu persatu. Sesuai dengan namanya, metode ini melibatkan interaksi personal dalam bentuk wawancara, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian besar merupakan pertanyaan terbuka dan diajukan dengan cara memfasilitasi tanggapan. Metode ini sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang menimbulkan tanggapan. Lalu ada penelitian etnografi. Jenis penelitian mendalam ini dilakukan di lingkungan alami responden. Metode ini mengharuskan pewawancara menyesuaikan diri dengan lingkungan alam responden yang bisa berada di kota atau desa terpencil. Kendala geografis dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penelitian semacam ini.
Penelitian etnografi dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa tahun. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh organisasi untuk melakukan penelitian pasar terstruktur dengan menggunakan survei online, kuesioner, dan jejak pendapat untuk mendapatkan wawasan statistik untuk membuat keputusan yang tepat. Cara ini pernah dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, namun sekarang telah berkembang menjadi mengirimkan survei online terstruktur kepada responden untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Peneliti cenderung menggunakan platform survei modern dan berorientasi teknologi untuk menyusun dan merancang survei mereka guna membangkitkan respon maksimal dari responden. Melalui mekanisme yang terstruktur dengan baik, data dengan mudah dikumpulkan dan dilaporkan, dan tindakan yang diperlukan dapat diambil dengan semua informasi yang tersedia secara langsung. Lalu ada riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang industri, dan lain-lain. Informasi ini dipublikasikan di surat kabar, majalah, buku, situs web perusahaan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah gratis, dan sebagainya. Sumber sekunder memanfaatkan yang berikut ini. 1. Sumber publik. Sumber publik seperti perpustakaan adalah cara yang luar biasa untuk mengumpulkan informasi gratis. Perpustakaan pemerintah biasanya menawarkan layanan gratis dan seorang peneliti dapat mendokumentasikan informasi yang tersedia. Lalu yang kedua, sumber komersial. Sumber komersial meskipun dapat diandalkan, harganya bisa sangat mahal. Koran lokal, majalah, jurnal, media televisi adalah sumber komersial yang bagus untuk mengumpulkan informasi. Lalu yang terakhir, institusi pendidikan. Meskipun bukan sumber pengumpulan informasi yang populer, kebanyakan universitas dan institut pendidikan adalah sumber informasi yang kaya karena banyak proyek penelitian dilakukan di sana daripada sektor bisnis manapun. Lalu ada tips melakukan riset pasar untuk bisnis. 1. Tentukan tujuan penelitian. Sebelum memulai pencarian penelitian, pikirkan tentang apa yang ingin Anda capai selanjutnya dengan bisnis Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan lalu lintas ke lokasi Anda, atau meningkatkan penjualan, atau mengubah pelanggan dari pembeli satu kali menjadi pelanggan tetap. Mengetahui tujuan Anda akan membantu Anda menyesuaikan sisa penelitian dan materi pemasaran masa depan bisnis. Memiliki tujuan untuk penelitian Anda akan menyempurnakan jenis data yang perlu Anda kumpulkan. Yang kedua, pelajari tentang target pelanggan. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa bisnis Anda melayani jenis pelanggan tertentu. Mendefinisikan pelanggan spesifik Anda memiliki banyak keuntungan, seperti memungkinkan Anda memahami jenis bahasa apa yang digunakan saat menyusun materi pemasaran Anda, dan bagaimana pendekatan untuk membangun hubungan dengan pelanggan Anda. Ketika Anda meluangkan waktu untuk menentukan target pelanggan, Anda juga dapat menemukan produk dan layanan terbaik untuk dijual kepada mereka. Anda ingin tahu sebanyak mungkin tentang pelanggan sasaran Anda dapat mengumpulkan informasi ini melalui observasi dan dengan meneliti jenis pelanggan yang sering mengunjungi jenis bisnis Anda. Sebagai permulaan, hal yang perlu diketahui adalah usia dan penghasilan mereka, apa pekerjaan mereka, bagaimana status perkawinan dan tingkat pendidikan mereka. Yang ketiga, siapa yang Anda layani dan tidak Anda layani. Mari kita ambil contoh dari sebuah bisnis. Anda berencana membuka restoran steak mewah yang berfokus pada makanan berbahan dasar daging. Anda langsung tahu bahwa Anda tidak ingin menarik perhatian vegetarian atau pelaku diet. Berbekal informasi ini, Anda dapat membuat pesan pemasaran yang lebih baik yang dibicarakan pada pelanggan sasaran Anda. Tidak masalah untuk memutuskan siapa yang bukan bagian dari bisnis pelanggan target Anda. Faktanya, untuk bisnis kecil mengetahui siapa yang tidak Anda layani dapat menjadi hal yang penting dalam membantu Anda berkembang. Mengapa? Sederhana, jika Anda kecil, keuntungan bisnis adalah Anda dapat terhubung secara mendalam dengan segmen pasar tertentu. Anda ingin memfokuskan upaya Anda pada pelanggan yang tepat dalam mengeluarkan uang untuk biaya marketing Anda. Jika Anda menyusahkan diri sendiri dengan mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, Anda hanya akan melemahkan pesan inti dari proses pemasaran Anda. Sebaliknya,
Pertahankan fokus Anda pada target pelanggan Anda. Tentukan, pelajari lebih dalam, dan Anda akan dapat mengetahui cara terbaik untuk melayani mereka dengan produk dan layanan Anda. Yang keempat, belajar dari pesaing. Ini berfungsi untuk bisnis konvensional serta bisnis online karena memungkinkan Anda untuk masuk ke posisi pelanggan dan membuka perspektif baru tentang bisnis Anda. Coba lihat-lihat internet dan kota Anda. Jika bisa, kunjungi toko pesaing Anda. Misalnya, jika Anda memiliki restoran yang mengkhususkan diri pada masakan Padang, makanlah di restoran Padang lain di lingkungan Anda atau kota kecil berikutnya. Saat Anda membangun bisnis dari perspektif pelanggan, cari apa yang dilakukan dengan benar dan salah. Dapatkah Anda melihat area yang membutuhkan perhatian atau perbaikan? Bagaimana Anda menjalankan suatu sebagai perbandingan? Bagaimana kualitas produk dan layanan pelanggan mereka? Apakah pelanggan di sini senang? Perhatikan juga segmen pasar mereka. Apakah pelanggan mereka jenis orang yang sama yang membelanjakan uang dengan Anda? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dan melakukan penelitian secara langsung, Anda dapat menggali banyak informasi untuk membantu Anda menentukan posisi penjualan unik Anda dan membuat penawaran yang lebih baik untuk pelanggan Anda. Yang terakhir, 5. Buat pelanggan target Anda terbuka dan memberitahu Anda segalanya. Survei pelanggan yang baik adalah salah satu alat peneliti pasar yang paling berharga karena memberikan Anda kesempatan untuk memahami pikiran pelanggan Anda. Namun ingatlah bahwa beberapa umpan balik mungkin tidak sesuai dengan Anda harapkan. Jadi anggaplah kritik sebagai alat pembelajaran untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar. Membuat survei itu sederhana. Ajukan pertanyaan tentang apa yang menurut pelanggan Anda dilakukan dengan benar dan apa yang dapat ditingkatkan. Anda juga dapat meminta mereka untuk memberitahu Anda jenis produk dan layanan apa yang mereka ingin Anda tambahkan, yang memberi Anda wawasan luar biasa tentang cara lebih memonetisasi bisnis Anda. Banyak pelanggan dengan senang hati menawarkan umpan balik. Anda bahkan dapat memberi pelanggan yang mengisi survei hadiah seperti kupon khusus atau pembelian berikutnya. Manfaat riset pasar yang efisien. 1. Membuat keputusan yang terinformasi dengan baik. Pertumbuhan organisasi bergantung pada cara keputusan dibuat oleh manajemen. Dengan menggunakan teknik riset pasar, manajemen dapat membuat keputusan bisnis berdasarkan hasil yang diperoleh yang mendukung pengetahuan dan pengalaman mereka. Riset pasar membantu mengetahui tren pasar, oleh karena itu sering-seringlah melakukannya untuk mengenal pelanggan secara menyeluruh. Yang kedua, mendapatkan informasi yang akurat. Riset pasar memberikan informasi yang nyata dan akurat yang akan mempersiapkan organisasi untuk setiap kecelakaan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan mempelajari pasar secara tepat, niscaya bisnis akan mengambil langkah maju dan karena itu akan memanfaatkan pesaing yang ada. Yang ketiga, menentukan ukuran pasar. Seseorang peneliti dapat mengevaluasi ukuran pasar yang harus dicakup jika menjual produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, memilih sistem penjualan yang sesuai. Dengan riset pasar Anda bisa memilih sistem penjualan yang tepat sesuai dengan permintaan pasar dan menurut produk atau layanan yang dapat diposisikan di pasar. Yang kelima, mempelajari tentang preferensi pelanggan. Ini membantu untuk mengetahui bagaimana preferensi dan selera klien berubah sehingga perusahaan dapat memenuhi preferensi, kebiasaan pembeli, dan tingkat pendapatan. Peneliti dapat menentukan jenis produk yang harus diproduksi atau dijual berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Yang keenam, mengumpulkan detail tentang persepsi pelanggan tentang merek. Selain menghasilkan informasi, riset pasar membantu peneliti dalam memahami bagaimana pelanggan memandang organisasi atau merek. Yang ketujuh, analisis metode komunikasi pelanggan. Riset pasar berfungsi sebagai panduan untuk komunikasi dengan klien saat ini dan klien potensial. Yang kedelapan, investasi bisnis yang produktif. Ini adalah investasi yang bagus untuk bisnis Anda. Karena berkat riset pasar yang baik, mereka mendapatkan informasi yang tak ternilai. Ini menunjukkan kepada para peneliti cara untuk mengikuti jalan yang benar dan mencapai penjualan yang diperlukan.
Kesimpulannya, riset pasar adalah salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan wawasan tentang bisnis pelanggan, pesaing, dan pasar Anda secara keseluruhan. Tujuan melakukan riset pasar adalah melengkapi perusahaan Anda dengan informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini sangat penting terutama ketika bisnis kecil mencoba menentukan apakah ide bisnis baru dapat dijalankan, ingin pindah ke pasar baru, atau meluncurkan produk atau layanan baru. Pastikan juga bisnis Anda melakukan proses pencatatan transaksi dan pembukuan dengan baik agar Anda dapat mendapatkan wawasan menyeluruh tentang keuangan bisnis Anda. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.